Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah kita mempelajari tentang alif lam di bab ketiga, sekarang bab keempat kita akan belajar tentang huruf jar. Nah, huruf jar, apa itu huruf jar? Perlu diketahui sebelumnya bahwa hukum asal harokat akhir. Sekali lagi, hukum asal harokat akhir itu berada dalam posisi rafa, atau dalam bahasa awamnya ya harokat akhirnya itu dhammah. Dhammah. Sampai datanglah suatu posisi atau suatu kata yang membuat kata tersebut tidak berharokat dhammah atau berharokat yang lain. Nah, diantaranya itu adalah huruf jar. Huruf jar. Nah, huruf jar ini membuat kata setelahnya ya menjadi majrur. Atau bahasa awamnya ya dalam kata yang normalnya gitu ya, atau isi mufradnya menjadi kasroh. Sekali lagi, huruf-huruf jar itu membuat kata setelahnya untuk bahasa mudahnya menjadi kasroh, menjadi kasroh. Contoh ya, hukum asalnya kita baca al-baitu, harokat akhirnya apa? Dhammah. Apabila kemasukan huruf-huruf jar, diantaranya di bab ini yang kita pelajari ada fi dan ala, ya maka itu merubah harokatnya. Jadi adanya al-baitu apabila didahului oleh fi yang artinya di, ya. Jadi fil baiti, ti, ya fil baiti, ya di rumah, ya. Gitu kan dengan ala, ya ala itu di atas. Jadi kalau fi kita bisa gunakan benda tersebut itu berarti berada di dalam. Tapi kalau ala berarti ada di atasnya gitu ya. Itu kan misalnya al-maktabu ya dengan harokat akhir bu. Apabila kita makan ala maka dibacanya jadi al-maktabi. Al-maktabi gitu ya. Al-masjidu ya hukum asalnya du. Tapi ketika kemasukan huruf fi ya artinya di, maka dibacanya bukan masjidu lagi tapi fil masjidi. Ala. Ya tadinya as-sariru jadi alas sariri. Seperti itu ya. Udah ya. Oke, sekarang kita ambil contoh, misalnya kita bisa gunakan aina untuk menanyakan posisi di mana gitu ya. Aina. Jadi kita bisa gunakan suluk aina untuk menanyakan posisi di mana. Misalnya, aina Muhammadun? Ya, kita jawab, huwa fil ghurfati. Ya. Huwa artinya dia, ya kata ganti. Kata ganti untuk laki-laki, huwa. Kata ganti untuk laki-laki apa? Huwa. Huwa fil ghurfati. Ya, asalnya ghurfatu kita ganti jadi fil. Kita ganti jadi al-ghurfati. Kenapa? Karena kemasukan fi. Seperti itu. Kita ambil contoh yang perempuan ya di baris ketiganya, wa aina aminatu ya, wa aina aminatu. Kenapa dibacanya aminatu bukan aminatun? Berarti kita akan pelajari ternyata bahwasanya nama perempuan dia tidak bisa bertanwin ya. Kita jawab iya fil bakhi ya, dia ada di dapur. Dia kata ganti artinya dia untuk satu orang. Untuk perempuan, jadi kalau huwa kata ganti dia satu orang untuk laki-laki, iya kata ganti dia satu orang untuk perempuan. Kemudian ada huruf jar yang lain, yaitu min dan ila. Itu min dan ila. Min artinya dari, ila artinya ke, ya. Contoh al-baitu apabila kita tambahkan menjadi minal baiti ya. Al-masjidu ketika kita tambahkan ila jadi ilal masjidi. Nah, seperti itu ya. Kita ambil contoh min aina anta, kita bisa katakan ana minal Yabani. Saya dari Jepang ya. Terus dari Indonesia bisa kita jawab ana min Indonesia ya. Seperti itu.